Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin berbagi kabar baik ya dengan kamu. Dia berharap dia masih bisa berkabar baik dengan kamu karena mungkin saat ini situasinya sudah buruk atau ya sudah tidak intim lagi di antara kamu dengan dia. Karena di sini dia sedang mencoba untuk bisa melupakan kamu ya dengan cara menenggelamkan diri dalam pekerjaan seperti itu. Tapi dalam hati dia yang paling kecil, aku lihat di sini dari hati dia yang paling dalam di sini dia tuh pengen bercerita, berbagi cerita ya, sharing gitu loh, pengen ngobrol lagi gitu sama kamu. Ya, aku melihat di sini dia kayak pengen berbagi kabar baik yang mungkin dia dapatkan akhir-akhir ini ya. Intinya sebenarnya dia ini kayak pengen membuka komunikasi gitu deh ya. Dia ini pengen ngobrol gitu loh sama kamu. Mungkin dia memang sama kamu sudah lama tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pembicaraan ya, udah begitu lama. Dia pengen berbagi kabar dengan kamu. Oh, bottom of the deck-nya. Page of Swords. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang saat ini tuh sudah menyadari bahwa setiap hubungan itu memang membutuhkan kerjasama tim antara kedua belah pihak ya. Harus bisa membuat suatu perencanaan, strategi ya agar bisa membuat hubungan kalian berhasil. Berarti selama ini hubungan kalian itu kayak hambar ya. Kayak cuman dijalan-jalanin aja gitu, tapi tanpa adanya strategi, tanpa adanya perencanaan, ya tanpa ada tujuan gitu. Jadi kayak ya jalanin aja gitu. Tapi mungkin karena nggak ada rencana, nggak ada strategi, nggak ada tujuan, akhirnya kamu kemana, dia kemana, seperti itu ya hubungannya. Jadi kayak tidak ada perjuangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak gitu. Karena dulu aku lihat orang ini punya asumsi bahwa cinta itu hanya sebuah perasaan saja gitu loh. Jadi tidak perlu lagi ada yang gimana-gimana, ya udah yang penting aku cinta kamu, kamu cinta aku, udah selesai gitu. Tapi tidak diperjuangkan, tapi tidak diperlakukan atau dijaga atau dipelihara dengan baik seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini kurang adanya perhatian dan usaha dari kedua belah pihak. Maka dari itu aku lihat kemungkinan sekarang hubungan kamu dengan dia sudah apa itu namanya ya, sudah tidak langgeng lagi gitu ya, sudah hancur gitu. Makanya di sini dia akhirnya menyadari, mengevaluasi dari yang kemarin yang terjadi di antara kamu dengan dia. Ternyata hubungan itu ternyata butuh perhatian dan usaha bersama sehingga hubungan ini bisa lancar. Makanya di sini aku lihat kayak dia sedang memperbaiki diri dan dia juga ingin mencoba untuk berkorban ya. Dan aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk mengajak kamu nih, yuk kita sama-sama untuk melawan perbedaan ya, bekerja sama untuk harmonis melawan perbedaan yang ada di antara kalian. Kemudian ingin apa ya, kalian berdua, dia pengen kita berdua tuh ya, kamu dengan dia itu beradaptasi dengan apa namanya, kebiasaan satu sama lain atau sifat satu sama lain ya. Intinya demi kenyamanan satu sama lain. Jadi aku lihat di sini ya, dia mengevaluasi gitu ya apa yang telah terjadi. Kalau aku melihat sih ya, saat ini tuh kayak dia sedang mencoba untuk have fun ya.
dia mencoba untuk have fun, mencoba untuk terlihat bahagia ya. Dia sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya, menghadiri perayaan-perayaan atau party-party gitu ya. Yang penting dia kelihatan bahagia. Tapi sebenarnya tidak. Justru malah kalau misalkan dia lagi have fun gitu ya, aku melihat di sini kayak sering sekali muncul di benak dia tentang kamu. Ya, dia selalu kepikiran kamu, andai kamu masih sama dia gitu ya, pengen dia ajak ketemu sama teman-temannya, kumpul bareng teman-temannya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini walaupun saat ini kalian itu sudah tidak bersama dan dia selalu mencoba untuk terlihat baik-baik saja, terlihat bahagia. No, tidak. Sebenarnya di pikiran dia itu penuh dengan munculnya, hadirnya dirimu. Ya, tapi aku melihat saat ini tuh kayak dia lagi mengisolasi diri atau mengasingkan diri atau kayak sedang menutup diri dari kamu atau menjaga jarak dari kamu seperti itu ya. Entah karena apa, tapi kayak kelihatannya memang lagi menjaga apa ya, berjarak gitu lah ya, lagi berjarak gitu. Ya, aku lihat kayak dia lagi menutup diri atau kayak nggak pengen dulu kamu ketahui keadaannya apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Oke, Ten of Cup. Gini, Ten of Cup berarti memang ada keinginan dari dia punya suatu komitmen yang bisa menyenangkan ya seumur hidup ya. Bertunangan kah, menikah kah? Intinya dia pengen memulai suatu keluarga ya, berumah tangga seperti itu. Dia pengen memiliki rasa totalitas, harmonis, menjalin suatu hubungan antara kedua belah pihak seperti itu ya. Ingin menunjukkan ambisi dan aspirasi dia dalam membuat hubungan itu menjadi nyata ya, hubungan kalian menjadi nyata. Cuman aku lihat nampaknya di sini memang dia lagi butuh kondisi untuk tenang atau memang dia melihat kamu kayak pengen tenang aja dulu gitu ya. Entah apa yang telah terjadi di antara kalian, tapi aku lihat situasinya sekarang kayak memilih untuk kondisi tenang aja dulu gitu. Dan menurut kalian, ini adalah kondisi yang ideal untuk situasi sekarang seperti itu. Makanya di sini aku lihat kayak dia mundur sejenak, kamu mundur juga ya, mempertimbangkan semua apa yang telah terjadi di antara kalian berdua seperti itu agar kalian ini bisa menemukan atau agar dia bisa menemukan hasil yang baik untuk hubungan kalian. Kalian ini harusnya gimana kayak gitu ya. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk mendengarkan kata hati dia dan menghormati apa yang memang dia inginkan dari hati dia seperti itu ya. Karena di sini dia pun ingin dicintai, dia pun ingin menciptakan kehidupan yang penuh dengan cinta dan kesenangan seperti itu, ingin mengikuti naluri dia seperti itu ya. Dan mungkin saat ini ya dia lagi fokus juga dengan keluarganya, lagi sering kumpul-kumpul dengan keluarganya, atau kamu juga lagi sering kumpul-kumpul dengan keluargamu ya. Tapi bukan berarti dia benar-benar melepas pikirannya dari kamu, enggak. Tapi justru malah kadang kalau misalkan dia lagi kumpul-kumpul gitu ya, lagi rame-rame entah itu dengan teman-temannya ataupun dengan keluarganya, dia sering kok kepikiran kamu. Andai kamu masih bersama dia, hubungan kita masih baik-baik saja, seperti itu ya, hubungan kita masih terjalin, seperti itu, dia pengen gitu loh, kayak mengenalkan kamu ke keluarganya, atau sebaliknya ya dia pengen ngenalin keluarganya ke keluarga kamu, seperti itu. Jadi kalau misalkan memang saat ini kamu dengan dia lagi berpisah, aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk reuni lagi ya. Reuni lagi atau bahkan sampai union, pengen bersatu kembali seperti itu. Karena kalau udah Ten of Cup ini, berarti memang ada keinginan dari dia untuk memiliki rumah tangga atau komitmen seperti itu. Nampaknya kemarin-kemarin ya, hubungan kalian itu ada kecemasan, ada ketakutan, dan kalau aku lihat ini tuh sudah ada di titik puncaknya rasa kecemasan kalian itu
dihadirkan oleh hubungan ini. Jadi hubungan ini kan ada kecemasannya tuh, entah tentang apa. Kecemasan takut ditinggalkan kah, atau kecemasan bahwa hubungan ini akan gagal kah, atau gimana. Pokoknya ada kecemasan ya. Terus itu karena mungkin tidak terolah dengan baik atau tidak ditangani dengan baik dari kedua belah pihak, maka kayak kecemasan ini terus-terusan menumpuk ya, akhirnya semakin tinggi, semakin besar, dan ini sudah mencapai titik puncaknya rasa kecemasan itu. Makanya di sini kemungkinan kalian berpisah, kemungkinan kalian menarik diri ya, atau menjauh, atau memilih untuk mengisolasi diri seperti itu ya, meng-cut off hubungan seperti itu. Tapi aku melihat seiring berjalannya waktu nampaknya akan membaik nih hubungan kalian ya. Hubungan akan bertahap menjadi ya lebih rileks lah ya, lebih rileks. Terus itu juga nampaknya akan ada periode penyembuhan atau pemulihan atau membebaskan diri dari hubungan yang mungkin toksik ya, atau hubungan yang menyakitkan, penuh dengan luka, penuh dengan duka ya. Atau mungkin bisa jadi hubungan ini juga ada rasa yang ditimbulkan, atau memang ada sesuatu yang sampai kehilangan. Ya, mungkin pengorbanan ya. Ya, bisa jadi mungkin dulu kamu itu udah terlalu berkorban, entah berkorbannya dari waktu, perasaan, terus itu mungkin uang, materi atau apa gitu ya. Sehingga mungkin hubungan ini tuh menyakiti kamu, bisa jadi. Dan bisa jadi juga mungkin dia dulu punya trauma atau trigger ya, yang membuat dia itu akhirnya ke kamu tuh hubungannya bermasalah terus gitu loh, karena ke-trigger dengan masa lalu dia gitu. Dia kayak terpengaruh gitu ya dengan masa lalu dia. Misalkan nih dulu dia pernah gagal dalam hubungan, jadi ada trigger tuh, ada trauma. Jadi kalau misalkan dia menjalin hubungan kemarin dengan kamu, dia takutnya akan sama seperti hubungan dia yang kemarin gagal, atau gimana, atau mungkin dia curiga sifat kamu akan sama dengan orang yang masa lalu dia, bla bla bla. Jadi aku melihat perpisahan ini juga memang untuk menyembuhkan kalian dari ketakutan atau kecemasan yang telah hadir di hubungan kalian selama ini, gitu loh ya. Jadi makanya di sini aku bilang seiring berjalannya waktu hubungan kalian akan step by step membaik gitu ya. Akan ada penyembuhan atau pemulihan, membebaskan diri dari hubungan yang toksik seperti itu. Makanya di sini kalian dipisahkan. Kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang pria yang mungkin belum stabil ya secara emosional, atau secara emosi itu belum matang seperti itu ya. Orangnya gampang emosian, orangnya gampang tertekan, orangnya gugupan, orangnya cuek ya, acuh tak acuh, nggak ramah, naif ya, orangnya dingin, suka menarik diri. Kalau ada apa-apa tuh, ada masalah, udah dia selalu menyembunyikan dirinya atau menarik diri dari kamu. Seperti itu, gampang kayak minder, gampang kayak insecure seperti itu. Terus orangnya juga gampang murung. Intinya orangnya nggak stabil aku lihat di sini, dan dia punya sifat yang mendominasi, juga manipulatif aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini hubungan yang kalian jalani selama ini juga memang nggak stabil, apalagi terutama secara emosional yang memang menyebabkan masalah di hubungan kalian ya. Terus itu juga mungkin selama ini dia selalu memperlakukan kamu dengan rasa tidak hormat ya, kurang memperhatikan kamu, kurang layak memperlakukan kamu dengan baik ya, nggak layak gitu lah ya. Atau kamu sering diabaikan seperti itu. Sehingga banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan ya, akhirnya hubungan kalian kacau. Terus itu juga ada gejala memang orangnya nggak jujur
ya mungkin dia pernah menipu kamu, nggak jujur, bahkan skenario terburuknya mungkin ada nih yang pernah dilecehkan, ya, entah itu secara verbal atau fisik atau mental, ya. Terus itu juga, apa ya, kalian atau kamu memilih untuk berpisah dengan dia karena kamu, ya itu tadi, udah ngerasain banget ya ketika bersama dia kok gini amat gitu. Rasanya sakit banget, diperlakukan tidak diperlakukan dengan baik, tidak dihargai, sehingga kamu memilih untuk membangun lingkunganmu sendiri yang membuatmu merasa aman, terjamin, dirimu sendiri itu merasa bahagia gitu. Makanya di sini aku lihat kamu memilih untuk meninggalkan atau pergi gitu. Karena hubungan ini sakit, hubungan ini mengecewakan kamu, hubungan ini kayak membuat kamu merasa tidak dihargai. Oke, nanti kita lihat deh, kenapa kamu sampai merasa tidak dihargai atau tidak diperlakukan dengan baik ya. Oke, kemudian ada Four of Pentacle. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memang dermawan ya, orang yang suka memberi. Cuman dalam memberinya ini dia tuh orang yang gegabah gitu loh. Mungkin dia nggak lihat-lihat ya siapa yang dia suka beri, atau yang kalau dia memberi itu nggak lihat-lihat orang gitu ya. Jadi ada orang yang misalkan minjem uang dia, ya udah kasih-kasih aja gitu. Akhirnya di sini aku lihat ada ketidakamanan atau mungkin tidak stabil secara finansial yang dia rasakan saat ini ya. Karena dia selalu mungkin sering mengeluarkan keuangan yang gegabah gitu loh, dalam memanage keuangan itu gegabah banget, seperti itu. Jadi keadaan finansial dia goyah. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya memang kamu ingin melepaskan kecemasanmu, kebencianmu di hubungan ini. Ya itu tadi, karena kamu memang udah terluka banget di sini aku lihat. Karena juga aku lihat memang hubungan ini tidak berkembang secara sehat, ya, toksik banget hubungannya. Terus itu juga mungkin hubungannya memang sudah rusak. Makanya di sini kamu memilih waktu untuk mengakhiri aja deh hubungan ini. Nah, bisa jadi kamu itu sebenarnya udah pengen dari dulu-dulu, pengen mengakhiri hubungan ini, pengen cut off dia, pengen selesaikan hubungan ini. Tapi mungkin belum menemukan waktu yang tepat. Mungkin kamu waktu dulu ketika ingin melangkah pergi, kamu masih kayak kurang rela, ya masih masih belum ikhlas, masih masih ada ikatan yang terlalu kuat sehingga belum menemukan waktu. Nah, ketika sekarang aku melihat kayak menurutmu inilah waktu yang tepat bagimu untuk mengakhiri hubungan ini. Itu yang kamu rasakan. Makanya di sini aku lihat energi kamu itu kuat banget ingin menolak hubungan ini atau mengakhiri hubungan ini, seperti itu. Dan aku melihat pilihan kamu untuk mengakhiri hubungan ini justru malah menguntungkan gitu bagi hidup kamu. Kenapa? Kalau aku lihat di sini hidup kamu semakin berkembang, ya, entah itu dari karir, entah itu pertemanan, keluarga, atau untuk hidupmu sendiri, untuk dirimu sendiri. Mungkin kamu sekarang lebih bahagia, ya, secara mental kamu nggak tertekan, seperti itu, ya. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat saat ini, ketika kamu sekarang sudah melajang, kamu kayak sudah siap untuk melepaskan rasa takutmu, ya, dari hal apapun. Aku melihat kamu sekarang udah melangkah maju untuk bertemu dengan orang-orang lain, ya, orang-orang baru gitu ya, dan mulai bersikap terbuka, ya, kamu mulai membuka diri untuk berkenalan dengan orang-orang baru, untuk berinteraksi, seperti itu. Jadi mungkin dulu karena terlalu banyak sekali kecemasan ya, kamu tuh kayak sering mengurung diri atau nggak terbuka dengan orang gitu loh. Nah, sekarang kamu udah mulai terbuka gitu ya. Walaupun mungkin ya kadang-kadang masih suka sulit untuk melepaskan emosimu atau pikiranmu dari si mantan, dari si dia ini. Tapi aku lihat di sini kayak keyakinanmu itu udah bener-bener mantap, siap ingin melepaskan dan melanjutkan hidup. Seperti itu. Aku melihat dari sisi kamu seperti itu. Karena aku lihat di sini sekarang kamu sudah memahami kebutuhan dan kekhawatiran kamu tentang dirimu sendiri. Mungkin memang lebih mudah untuk dapat berempati pada diri sendiri aja gitu ya. Lebih baik action aja dengan diri sendiri. Toh bahagia sekarang gitu. Oke, ini bisa jadi salah satu faktornya ya, kenapa kamu sampai sekekecewa ini, seterluka ini, sampai kamu merasa tidak dihargai. Karena gini, dia ini orang yang sangat pintar sekali mempermainkan pikiranmu,
ya. Dia itu mainnya di pikiran. Jadi dia itu sok berlagak kayak tidak peduli, sok berlagak tidak butuh kamu, cuek banget, dingin gitu ya. Pokoknya kayak acuh banget, acuh tak acuh gitulah ya. Kayak acuh tak acuh, sehingga sering sekali memberikan beban emosional terhadap kamu. Nih orang kenapa sih kok tiba-tiba ngediemin aku, kok tiba-tiba dia menghilang, kok tiba-tiba dia kayak dingin banget gitu ya. Sehingga di sini kamulah yang merasa terbebani dengan sikapnya dia. Padahal itu adalah permainan taktiknya dia untuk membuat kamu paranoid, untuk membuat kamu lah yang mengejar-ngejar dia, untuk membuat kamu yang yang ketakutan akan ditinggalkan gitu. Jadi dia kayak memberikan kecemasan tapi lewat pikiran ya. Dan aku lihat memang kamu selama ini sudah menunggu dia ya. Maksudnya gini, kamu yang selama ini selalu mengharapkan dia, menunggu dia gitu ya. Tapi karena dianya selalu bermain taktik yang seperti ini, dingin, sok cuek, sok tidak peduli, akhirnya di sini sering sekali terjadi konflik di antara kalian gitu. Nah, kalau misalkan udah ada konflik, dia udah mulai bermain lagi dengan pikiran kamu ya, tiba-tiba ngilang, tiba ghosting ya, tiba-tiba nggak jelas lah gitu. Akhirnya di sini kamu paranoid dan kamu lah yang merasa seperti kamu yang salah gitu loh. Kamu yang harus meminta maaf, kamu yang harus mengejar-ngejar dia, kamu yang harus memperbaiki hubungan seperti itu ya. Sehingga ini yang semakin membuat kamu merasa kamu yang membawa beban di hubungan ini. Akhirnya kamu juga yang terbebani secara emosional. Seperti itu ya. Kamu yang akhirnya paranoid, kamu yang akhirnya kecarian dia. Itu yang pertama. Ya, karena di sini kamu yang selalu dibuat terbebani dengan emosional. Kamu yang selalu ngejar-ngejar dia, kamu yang selalu meminta maaf, kamu yang selalu memberi. Apa yang dia mau harus kamu turuti. Sedangkan dianya hanya mempermainkan kamu. Maksudnya mempermainkan dari pola pikir kamu gitu ya. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi sampai kamu merasa bahwa kamu tidak dihargai gini ya. Sampai kamu seterluka ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mirroring each other. Oke, aku lihat sebenarnya di sini kamu itu dengan dia adalah mirroring. Entah dari sifat, entah ini dari tingkah laku, ya, atau mungkin masa lalu yang pernah terjadi, ya, mungkin dia misal ya, dia pernah gagal dalam satu hubungan, kamu juga mungkin pernah gagal dalam satu hubungan. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada mirroring. Jadi setiap kali dia melihat sisi kamu yang mirroring dengan dia, di sini dia introspeksi diri, ya. Ya, aku lihat di sini dia introspeksi diri. Ada cerminan ya, dia tuh melihat kamu adalah cerminannya diri dia, seperti itu. Ada talking juga. Jadi gini, kalau aku melihat kayak karena kamu mirroringnya dia, jadi kayak membuka luka lama gitu loh, ya. Ngelihat kamu dari kemiripannya kalian itu kayak seperti kamu itu membuka luka lama, padahal bukan kamu yang membuka lukanya, tapi karena mirroringnya ya, jadi kayak dia ke-trigger gitu, paham ya? Dia ke-trigger oleh kamu kayak gitu. Terus talking, jujur sebenarnya ya, dia ini sangat-sangat merasa interest ya, merasa kayak sangat-sangat merasa tertarik banget kalau misalkan ngobrol sama kamu ya. Mungkin kalian ini mungkin selama ini kalian itu kalau ngobrol itu hanya lewat pesan ya, atau telepon ya, atau lebih banyak di situ, lebih banyak di telepon, pesan ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia ini sangat-sangat menunggu pesan dari kamu loh. Dia sangat menunggu ada kabar dari kamu ya. Itu tadi karena memang orangnya kalau aku lihat sih dia ini punya trauma atau punya
punya luka yang belum sembuh ya. Jadi makanya sifatnya kayak gitu, maunya dikejar-kejar gitu. Dan padahal sebenarnya dia ini nunggu kabar dari kamu banget. Nunggu banget kabar dari kamu, telepon dari kamu, pesan dari kamu, atau apapun yang menandakan kamu ingin ngobrol sama dia gitu. Karena sebenarnya dia yang pengen ngobrol gitu, tapi dianya yang jaim, naif seperti itu. Seperti itu, bottom of the deck-nya heartbroken. Wow. Bahkan di sini ada picture loh. Ada picture ya. Ada foto, ada gambar. Jadi dia ini ya saking tidak mau memulai duluan komunikasi dengan kamu, tapi dia rindu. Tapi dia nunggu kabar dari kamu. Tapi karena ya mungkin sudah nggak ketahan ya nunggu kabar dari kamu, ya udah, untuk melampiaskan rasa kerinduan dia adalah dengan cara melihat foto-fotomu, gambar-gambar kamu. Kalau misalkan di sini kamu update status ya, atau upload video, foto di mana di media sosialmu, dia melihat ya, dia ngelihat seperti itu. Karena di sini aku lihat dia merindukan kamu. Bahkan dia ini sering menciptakan kenangan-kenangan baru di otak dia. Jadi kayak misalkan dia sering ngehaluin kamu, membuat cerita fantasi itu di otak dia tentang kamu dan dia, seperti itu. Bahkan mungkin apa yang dulu-dulu pernah terjadi di antara kalian juga dia nostalgiakan, dia ingat-ingat lagi, seperti itu. Ya, karena aku lihat di sini sebenarnya dia sangat menunggu komunikasi dari kamu. Gitu. Aku lihat kayak ada seseorang di sini, atau memang dari kalian berdua ini memang saat ini lagi ingin menyembuhkan rasa patah hati dari hubungan yang mungkin toksik ya, atau hubungan yang memang penuh dengan kecanduan, atau memang hubungan ini ada candunya ya. Jadi walaupun toksik tapi candu gitu ya. Toksik tapi manis, membuai. Nah, seperti itu ya. Jadi hubungan yang walaupun menyakitkan tapi manis gitu loh. Ada manisnya. Nah, itulah yang membuat dia itu sulit untuk melupakan kamu. Walaupun sakit tapi manis gitu loh. Ada yang bisa dikenang. Ada yang membuat dia merasa senang, bahagia, nyaman, seperti itu. Ya. Dan aku lihat juga memang hubungannya abusif banget ya, hubungan yang abusif banget. Hubungan yang jarang ada komunikasi. Nah, ditambah lagi dengan hubungan yang jarang ada komunikasi, berarti kan makin kangen gitu loh. Karena jarang ada komunikasi. Kenapa sih susah banget ada komunikasi gitu? Jadi dia semakin rindu. Karena nggak banyak cerita yang dia tahu tentang kamu, dan dia juga punya cerita yang pengen dia tunjukin ke kamu, pengen dia kasih tahu ke kamu. Sedangkan selama ini hubungan kalian itu krik-krik. Tahu krik-krik gak sih? Kayak cuman kedengaran suara jangkrik gitu doang loh. Jadi gak ada suara komunikasi manusia gitu loh. Jadi hubungan kamu dengan dia tuh jarang banget ada obrolan. Jarang banget ada komunikasi. Makanya hubungan ini abusif ya. Jadi makanya di sini sangat menunggu banget komunikasi dari kamu. Dia pengen banget bercerita tentang kabar dia, keadaan dia, apa yang dia rasakan saat ini, seperti itu. Oke, kemudian ada apa nih? Dia melihat saat ini kamu kayak sudah menikmati kesendirianmu. Itu yang dia lihat. Kenapa dia enggak menghubungi kamu? Ya, karena saat ini dia ngerasa kamu kayak sudah nyaman dengan dirimu sendiri. Tanpa adanya dia, kamu udah nunjukin kayak kamu lebih nyaman dengan dirimu sendiri. Gitu ya. Saat ini kamu sudah mulai menghargai dirimu sendiri. Di mata dia sekarang tuh kamu kayak sangat menghargai nilai dirimu. Saat ini dia merasa kamu kayak sedang menyembuhkan patah hatimu ya. Terus itu sedang benar-benar sangat menghargai dirimu, memprotek dirimu dari lukamu gitu ya, memprotek diri dari hal-hal yang akan melukai kamu, seperti itu. Dan dia sadar, dia tahu yang membuat kamu luka adalah dia gitu. Makanya di sini
dia itu sangat mengharapkan kamu yang menghubungi dia duluan gitu, karena dia tahu dialah yang menyakiti kamu. Tapi di sini dia pengen ngomong sama kamu, pengen ngobrol, pengen banyak cerita seperti itu. Gimana dong? Jadi sebenarnya dia ini takut, ngelempem dia ini, mentalnya lempem. Oke, kalau aku lihat sebenarnya dia masih masih memiliki rasa cinta sama kamu ya. Dia cinta banget sama kamu. Ada cinta tanpa syarat di sini, ya. Ada rasa sayang, ada rasa ketertarikan. Bahkan sekarang aku melihat tuh ya, kayak saat ini tuh kayak dia nggak bisa fokus gitu untuk merawat dirinya, untuk fokus untuk ya apa ya? Kalau aku lihat kayak dia tidak mementingkan dirinya sekarang ya, karena fokus dia itu kayak terganggu dengan kamu lagi, pikirannya ke kamu lagi gitu. Jadi untuk apa ya, merawat diri, untuk apa ya, membuat dia hanya fokus dengan diri dia sendiri aja kayak sulit gitu ya, karena ya itu tadi udah saking rindunya gitu, bingung dia juga harus berbuat apa. Kamu nggak mau membuka komunikasi dengan dia, tapi di sini dia tahu diri dia pernah buat salah sama kamu ya, dia menyakiti kamu, dialah sumber sakit hatinya kamu, tapi dia pengen banget komunikasi sama kamu. Lah bingung ya. Oke. Okay. Apalagi di sini dia melihat kamu sekarang tuh udah mungkin lagi senang pesta-pesta, pesta pora ya. Mungkin lagi senang mendengarkan musik ya, kayak apa sih namanya ya, pokoknya kamu mungkin saat ini dia lihat tuh lagi senang-senang sama teman-teman kamu, lagi bahagia menjalani hidupmu, melajangnya kamu, menikmati masa-masa lajangnya kamu gitu. Kamu ya itu di mata dia sekarang kamu tuh kayak udah beda gitu loh. Sekarang tuh kamu kayak sudah menikmati hidup, nikmati hidup yang lajangnya kamu saat ini gitu. Itu yang dia lihat. Jadi makanya di sini apa ya, dia takut untuk menghubungi kamu. Bukan karena takut merusak kegembiraan kamu juga sih, bukan, tapi lebih ke apa ya, kayak ya kok kamu lebih bahagia sih tanpa dia gitu loh, paham nggak sih? Kenapa kamu sekarang justru malah lebih bahagia gitu tanpa dia gitu. Dia sebenarnya kesal juga gitu, kenapa kamu kok sekarang justru malah lebih bahagia tanpa dia, padahal aku di sini rindu kamu, aku di sini menunggu kabar atau komunikasi dari kamu, kayak gitu ya. Tuh bottom of the deck-nya ya, ada broken heart, patah hati loh dia. Iya loh, patah hati dia sama kamu. Aku ngelihat di sini dia patah hati, dia terluka, dia sedih, dia merasa kehilangan, dia merasa berduka, dia merasa putus asa, dia merasa kayak putus cinta, merasa kayak aduh udah ditinggalkan kamu, udah kayak tidak diharapkan lagi oleh kamu, sudah tidak apa ya, tidak dicari-cari lagi oleh kamu, tidak dibucinin lagi sama kamu. Pokoknya di sini aku lihat dia patah hati gara-gara kamu, karena kamu nggak ngasih kabar, nggak mau komunikasi sama dia. Kamu gimana sih aku ngomongnya, pokoknya gitu deh ya, dia pokoknya ngerasa kesel, kenapa sih kamu nggak mau ngehubungin aku. Nah terus kamu pasti jawab, lah kenapa kamu nggak duluan aja ngehubungin aku, pasti gitu kan ya. Ya karena itu tadi ya, dia tahu luka yang membuat kamu sekarang memilih untuk tidak berkomunikasi dengan dia adalah sumbernya dari dia gitu. Terus itu juga dia melihat kamu sekarang udah bahagia dengan kelajangannya kamu sekarang, kayak gitu. Kamu sudah bahagia dengan hidupmu sekarang, seperti itu. Ya, jadi inilah orang yang sangat-sangat menantikan komunikasi dari kamu. Dia pengen banget ngobrol banyak tentang kalian, terutama dia pengen banyak cerita tentang diri dia pengen mencurahkan isi hatinya sama kamu, gitu deh ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipusingkan. Apalagi nih ya. Oke, kita lihat deh. Mungkin ciri-ciri yang lain ya, yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Siapa sih orang ini? Oke,
Dia adalah orang yang selama ini selalu berdoa untuk bisa dipertemukan lagi dengan kamu atau dipersatukan kembali dengan kamu. Dia adalah orang yang saat ini sudah kamu abaikan, ya. Kamu udah gak peduli lagi, ya. Dulu mah kamu bucin banget, sekarang udah kamu abaikan. Terus itu dia adalah orang yang masih sayang sama kamu, bahkan ingin menunjukkan effort, ya, ingin menunjukkan rasa sayangnya sama kamu. Mungkin dia sudah menikah, atau dia pernah menikah, atau dia adalah orang yang pernah ngomongin pernikahan dengan kamu atau janji menikahi kamu, tapi sampai sekarang nggak ada tuh pernikahan itu, ya. Oke, aku lihat nampaknya akan ada segera nih dia mungkin memberitahu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu kah, atau memang ada sesuatu yang perlu untuk terbongkar. Nah ini ya, aku lihat nanti yang bersangkutan dengan orang ini itu akan terbongkar, ya, entah itu perasaan, entah itu memang rahasia atau hal lainnya. Dia adalah orang masa lalumu. Mantan kah, ya? Mantan bisa, atau mungkin orang yang sempat PDKT-an sama kamu waktu itu, ya, atau apa nih, teman masa lalu, ya, yang mungkin pernah menjalin suatu relationship dengan kamu. Dia orang jauh, cukup jauh, orangnya manipulatif atau orangnya suka pakai topeng, suka menutup-nutupi banyak hal, suka berbohong, ya. Dan oke, orang ini pengen rekonsiliasi, pengen datang lagi sama kamu. Seperti itulah ciri-ciri orangnya, ya, atau orang yang berdealing dengan kamu di pembacaan ini. Kemudian untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 25, 7, 17, 15, 24, 6, 14, 23, 19, 4, 30, 1, 21, 9, 16, 31, 12, 10, 22, 29, 26, 11, 18, 8, 27, 28, 20, dan 2. Oke, untuk bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, Mei, Juni, Agustus, November, Maret, April, September, apa ini? Juli, dan Desember. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio anjing, sio babi, sio kelinci, sio ular, sio monyet, sio tikus, sio ayam, sio kerbau, dan sio naga. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, ya. Oke, D, H, O, B, Z, G, K, S, Q, X, R, F, U, N, C, P, Y. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.